Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Umar bin Khattab yang harus membayar tebusan dosa kepada nenek tua. Pada suatu hari, Khalifah Umar bin Khattab baru saja pulang dari silaturahmi ke negeri Syria. Seperti biasa, Sayyidina Umar akan berjalan-jalan dan meninjau sekitar kawasan untuk melihat keadaan rakyat jelata, untuk mengetahui sendiri akan penderitaan mereka. Pada kali ini, Sayyidina Umar menuju ke sebuah pondok buru yang didiami oleh seorang nenek tua. Sayyidina Umar pergi ke rumah nenek tersebut dengan menyamar sebagai orang biasa. Sudah menjadi kebiasaan Khalifah Umar bin Khattab untuk menyamar menjadi orang awam, karena beliau ingin melihat sendiri akan penderitaan yang dialami oleh rakyatnya dan ingin mendapat maklumat atau pandangan rakyat terhadapnya. Ketika tiba di rumah nenek tersebut, Khalifah Umar memberi salam dan berkata, "Pernahkah nenek mendengar berita tentang Umar?" Nenek itu menjawab, "Kabarnya Umar baru saja pulang dari Syria dengan selamat." Khalifah berkata lagi, "Bagaimana pendapat nenek tentang khalifah kita itu?" Nenek menjawab, "Semoga Allah tidak memberi ganjaran baik kepadanya." Sayyidina Umar bertanya, "Mengapa nenek berkata seperti itu?" Nenek itu menjawab, "Ia sangat jauh dari rakyatnya. Semenjak menjadi khalifah, dia belum pernah menjenguk pondok aku ini, apalagi ia memberi uang." Umar bin Khattab menjawab, "Bagaimana mungkin dia dapat mengetahui keadaan nenek sedangkan tempat ini jauh dan terpencil?" Nenek mengeluh dan berkata, "Subhanallah, tidak mungkin seorang khalifah tidak mengetahui akan keadaan rakyatnya walaupun di mana mereka berada." Mendengar kata-kata tadi, Sayyidina Umar bin Khattab tersentak lalu berkata di dalam hatinya, "Celakalah aku, karena semua orang dan nenek ini pun mengetahui perihal diriku." Sayyidina Umar menyesal sambil meneteskan air mata. Kemudian Sayyidina Umar berkata lagi, "Wahai nenek, berapakah kamu hendak menjual kezaliman Umar terhadap nenek? Saya kasihan kalau Umar mati nanti akan masuk neraka. Itu pun kalau nenek mau menjualnya." Nenek berkata, "Jangan engkau bergurau dengan aku yang sudah tua ini." Umar bin Khattab menyambung lagi, "Saya tidak bergurau, saya serius. Berapakah nenek akan menjualnya? Saya akan menembus dosanya. Maukah nenek menerima uang sebanyak 25 dinar sebagai harga kezalimannya terhadap nenek?" Sambil menyerahkan uang tersebut kepada sang nenek. "Terima kasih nak, baik benar budimu," kata nenek sambil mengambil uang tersebut. Sementara itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib bersama Abdullah bin Mas'ud melintas di kawasan itu. Melihat Khalifah Umar berada di situ, mereka pun memberi salam, "Assalamualaikum ya Amirul Mukminin." Mendengar ucapan tersebut, tahulah nenek bahwa tamu yang berbicara dengannya tadi adalah Khalifah Umar bin Khattab. Dengan perasaan takut dan gemetar, nenek berkata, "Masya Allah, celakalah aku, dan ampunilah nenek di atas kelancangan nenek tadi ya Amirul Mukminin. Nenek telah memaki Khalifah Umar di hadapan Tuan sendiri." Retapan nenek telah menyadarkan Sayyidina Umar. "Tak mengapa, mudah-mudahan Allah memberi restu kepada nenek," kata Sayyidina Umar. Ketika itu juga Khalifah Umar telah membuka bajunya dan menulis keterangan berikut di atas bajunya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini Umar bin Khattab telah menembus dosanya atas kezalimannya terhadap seorang nenek yang merasa dirinya dizalimi oleh Umar semenjak menjadi khalifah, sehingga ditebusnya dosa itu dengan 25 dinar. Dengan ini, jika perempuan itu mendakwa Umar di hari mahsyar, maka Umar sudah bebas dan tidak tersangkut paut lagi. Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan disaksikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Baju tersebut diserahkan kepada Abdullah bin Mas'ud seraya berkata, "Simpanlah baju ini, dan jika aku mati, masukkan ke dalam kain kafanku untuk dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala." Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang khulafaur rasyidin, para pemimpin terbaik selain Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Banyak hal yang bisa dicontoh dari sosok pemimpin seperti Umar bin Khattab dan khulafaur rasyidin lainnya. Mereka adalah para pemimpin yang tidak perlu melakukan kampanye merebut hati rakyat agar bisa menjadi pemimpin.
Mereka adalah orang-orang yang menganggap kursi kepemimpinan bukan sebagai sebuah anugerah atau sebuah karir atau sebuah pengakuan atas puncak prestasi. Mereka adalah orang-orang yang menganggap kekuasaan adalah sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kelak di hadapan pemimpin para pemimpin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, Islam berada dalam masa kejayaan yang begitu memukau. Ia tidak saja disegani oleh kalangan manusia, bahkan bangsa jin dan setan pun takut kepada sahabat berjuluk Amirul Mukminin tersebut. Keberhasilannya menaklukkan banyak negeri tentu menjadi nilai plus tersendiri. Hal ini membuat dirinya begitu disegani oleh banyak pimpinan dari berbagai negeri. Hal ini tidak lepas dari gaya kepemimpinan Umar yang patut diteladani, mulai dari gemar bermusyawarah hingga terjun langsung menengani urusan umat. Teladan pertama dari seorang pemimpin Umar bin Khattab ketika menjabat sebagai pemimpin ialah beliau gemar bermusyawarah. Banyak kita jumpai pada masa saat sekarang ini, para pemimpin yang tidak mau bermusyawarah dengan rakyatnya terkait kebijakan yang hendak dilakukan. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku pada Umar. Beliau adalah sosok yang tidak pernah memposisikan dirinya sebagai seorang penguasa. Akan tetapi beliau beranggapan bahwasanya memiliki kedudukan yang sama dengan anggota musyawarah lainnya. Ia senantiasa meminta pendapat mengenai urusan yang dikerjakan. Ia tidak pernah menunjukkan bahwa dirinya adalah pemegang kekuasaan yang bertindak semena-mena untuk mengambil keputusan. Artinya, Umar selalu mengedepankan aspirasi rakyatnya daripada mengandalkan keputusannya sendiri. Umar menganalogikan musyawarah bagai benang yang dipintal, di mana pendapat dua orang bagaikan benang yang dipintal dan pendapat tiga orang ataupun banyak orang bagaikan tali yang kuat pintalannya yang hampir tidak terurai sampulnya. Tidak hanya suka bermusyawarah, Umar bin Khattab juga termasuk dalam jajaran pimpinan yang senantiasa memikirkan rakyatnya. Ia senantiasa mempergunakan semua kekayaan negara untuk melayani rakyatnya. Misalnya, Umar mendirikan tembok-tembok dan benteng untuk melindungi kaum muslimin dari serangan musuh. Dirinya juga membangun kota-kota untuk mensejahterakan rakyatnya. Tidak pernah terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk mempergunakan kekayaan negara tersebut demi kepentingan pribadi. Bahkan Umar adalah sosok pimpinan yang hidup dengan sangat zuhud. Dirinya tidak tertarik dengan kemewahan, kenikmatan, dan segala bentuk kesenangan harta benda yang bersifat duniawi. Umar bin Khattab tidak pernah merasa dirinya adalah pimpinan yang sempurna. Oleh karena itu dirinya akan sangat senang apabila ada orang lain yang memberikan saran ataupun kritik terhadap dirinya. Ia adalah sosok yang bersedia mendengarkan setiap kritikan tersebut. Bahkan sebagai pemimpin yang terbuka, Umar tak segan meminta rakyatnya meluruskannya bila ia melakukan kesalahan, bahkan meski dengan pedang sekalipun. Umar adalah sosok pemimpin yang adil dalam menetapkan hukum dan tidak memandang siapapun yang melanggar, baik itu saudara atau anak orang yang berpangkat. Apabila melanggar pasti akan dihukum dengan semestinya. Seperti ketika anak dari Amr bin Aish, yaitu gubernur Mesir waktu itu, melakukan kesalahan, Umar pun mencambuk sebanyak ia mencambuk warga tersebut. Rasul pun menjuluki sebagai Al-Faruq, yaitu orang yang dapat menegakkan hak dan membasmi yang batil. Selain terkenal sebagai orang yang berani, adil, jujur, bijaksana, beliau pun terkenal sebagai orang yang sangat sederhana. Kesederhanaan beliau seperti tampak ketika menjadi khalifah. Beliau tidak memakai busana kebesaran, tidak menggunakan kendaraan yang disediakan oleh para pembantunya. Dalam asasi yang diriwayatkan dari Ibnu Jarir dan Abu Nuaim dari Al-Hasan, dia berkata, ketika Umar bin Khattab sudah menjadi khalifah, di kain mantelnya ada 12 tambalan. Umar bin Khattab adalah sosok pimpinan yang memposisikan dirinya bukan sebagai penguasa yang semena-mena terhadap rakyatnya. Beliau memposisikan dirinya sebagai pelayan rakyat. Karakter-karakter kepemimpinan yang baik pada Umar bin Khattab terbukti dalam praktik kepemimpinannya sebagai seorang khalifah ataupun pemimpin umat. Umar bin Khattab telah mempraktikkan bagaimana kepemimpinan sejati bekerja secara semestinya. Ketika rakyatnya yang mengalami kelaparan akibat krisis ekonomi, sang khalifah secara langsung turun ke lapangan melihat kondisi rakyatnya. Bahkan ketika mendapati rakyatnya yang miskin, dia tak segan untuk membawakan gandum dengan dipikulnya sendiri. Ia menjadi pelayan rakyat dan pimpinan sederhana yang dicintai rakyatnya. Beliau melindungi dan memprioritaskan kesejahteraan bagi fakir miskin, anak yatim piatu, dan lain-lain sebagainya.
Dan inilah sedikit cerita tentang Umar bin Khattab. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita ambil dan juga hikmah yang bisa kita petik. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.